Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ar-Raudhah di Paris. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali, ya sangat saya banggakan dan alhamdulillah, ya syukur Allah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya, dan semoga perjumpaan kita ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menambah ilmu kita. Dan sekali lagi ya, kita belajar ini tidak lain tujuannya adalah agar kita menjadi insan yang lebih baik insya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sesuai dengan tema yang akan kita akan membahas terkait tentang apa itu ghibah dan ragamnya seperti apa, polanya seperti apa, kemudian bagaimana solusinya, terus apa sih akibat ghibah itu seperti apa. Tentu ibu-ibu, kajian ini amat sangat penting sekali karena ghibah ini sekarang sudah menjadi apa namanya ya, entertainment ya. Ghibah itu sekarang sudah menjadi entertainment, sudah menjadi produk apa namanya infotainment, sehingga ini kadang kita tidak sadar ikut-ikutan di dalam kita berbuat dosa riba ini. Baik, mohon izin Ibu, kita akan apa namanya share screen dulu nanti biar kita bisa menyimak. Insya Allah nanti akan saya kirim ke Bunda Yayen, Teh Yayen terkait makalah ini insya Allah. Sudah bisa dilihat ya, Ibu? Oke. Baik, kita mulai dari awal dulu. Ya. Eh, Sebelum kita masuk ke pengertian apa itu riba, ada baiknya ya kita mengenali diri kita sendiri. Ya, bahwa bagaimana Allah sebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 27, Allah peringatkan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam jiwa kalian apa kamu tidak melihatnya. Artinya kita disuruh untuk melihat apa yang ada dalam diri kita. Itu artinya ya sejak awal ya Al-Quran dan agama kita mengajak untuk memperhatikan diri kita. Jangan memperhatikan orang lain. Jadi kita lihat diri kita ini siapa. Ya. Karena kecenderungannya jika kita itu melihat fokusnya ke orang lain, kita lupa dengan diri kita. Padahal diri kita ini juga banyak hal yang harus diperbaiki. Nah, untuk itu perlu kita pahami bahwa manusia ini terdiri dari dua pokok unsur utama. Yang pertama adalah ruh. Ya, dan ruh ini adalah sifatnya gaib, sifatnya imaterial. Ya. Sedangkan yang kedua adalah jasad. Jasad ini sifatnya material. Maka ada kaitannya ruh dengan hati. Sedangkan jasad ini selalu dikaitkan dengan akal. Nah, di tengah-tengah itu, ya antara hati dan akal ini ada yang namanya nafsu. Nafsu itu dorongan dalam diri seseorang yang menjadikan ia melakukan sebuah tindakan. Maka disebut dengan nafsu. Ya, hembusan, ya, hembusan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Kita disebut dengan nafsu. Nafsu itu diambil dari kata-kata nafas. Nafas itu kan hembusan. Ya.
Nah, karena itulah kenapa jika kita lihat hati ini boleh dibagi menjadi tiga macam. Jadi hati kita ini ya yang secara fisik itu ada di sekitar daerah jantung. Secara fisik, ya, secara fisik hati itu ada di daerah jantung. Ya. Nah, hati ini ya, boleh dibagi menjadi tiga hal. Ya, yang pertama disebut dengan qalbun salim atau hati yang sehat. Dan ini nanti akan melahirkan sebuah nafsu yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Ya, jiwa yang tenang, jiwa yang selalu bisa memanage dirinya, jiwa yang selalu bisa bahagia, jiwa yang selalu ingat zikrullah, mengingat Allah SWT. Jadi, nafsul mutmainnah ini selalu mendorong orang berbuat kebaikan. Ya. Nah, orang bisa selalu berbuat baik, berpikir baik, ya. Ini karena apa? Bermula dari hati yang salim, ya, hati yang sehat, hati yang baik. Nah, di bawahnya ada disebut dengan kolbun marid. Marid itu artinya adalah hati yang sakit. Namanya orang sakit ya, dia tidak lagi normal seperti halnya nafsu mutmainnah. Maka disebut dengan ada nafsul alawamah. Ya, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu apa? Nafsu yang selalu protes. Ya. Dia tidak ada ketenangan. Dan dia cenderungnya jika tidak segera diobati, dia bisa jatuh kepada apa? Nafsu amaratum bisu. Jadi nafsu lawama ini kalau diperbaiki, dia bisa naik, netral lagi, sembuh lagi, menuju nafsu mutmainnah. Namun jika dia dibiarkan, nanti menuju yang namanya nafsu amaratum bisu. Dan ini ya jika terus-menerus mengakibatkan hati kita menjadi hati mayit. Hati mayit itu sudah tidak lagi ada rasa empati kebaikan. Ya, maunya itu selalu menuju kepada keburukan. Nah, bisa jadi ya kita, saya dan ibu-ibu ya kadang itu masuk kepada qalbun salim, tapi kadang juga turun kepada qalbun marid. Nah, ini. Ya, misalkan kita lagi pas ngaji gini ya, ada kesadaran diri sehingga dia di-upgrade ya naik kepada qalbun salim. Jadi nanti ketemu teman-teman ngobrol ke sana kemari bisa turun ya kepada qalbun marid. Tapi nah, untuk menjadi qalbun marid ini insya Allah harapannya tidak sampai ke situ. Karena qalbun marid ini ya secara umum dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu memahami bahwa hati kita ya ini bisa berubah-ubah ya bahkan dalam 1 menit pun bisa berubah-ubah ya makanya ya perlu kita perhatikan bagaimana ya pentingnya kita menjaga hati kita ya. Itulah sebabnya kenapa salah satu hal yang dimintakan ya oleh Allah oleh Nabi Ibrahim adalah diberikan hati yang salim. Ya. Dikatakan dalam surat Syu'ara, ya, wala tukhzini yauma yub'atsun dan janganlah engkau ya Allah hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan yaitu di hari kiamat nanti jangan sampai ya dibuka aib kami. Ya, jangan sampai dibuka diobral aib kami. Karena itu menyedihkan kami. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari kebangkitan itu adalah hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta maupun anak keturunan kita. Padahal di dunia ini di antara hal yang paling ya memberi manfaat kita itu kan yang banyak kita harap adalah harta yang kita miliki dan juga anak keturunan kita. Nah, orang-orang yang nantinya akan tidak
dihinakan itu ya siapa? Illa man atallah biqalbin salim. Ya, hanya orang-orang yang diberikan hati oleh Allah qalbin salim. Jadi orang yang mendatangi, artinya mereka kembali kepada Allah dengan membawa hati yang salim, yaitu hati yang sehat. Ya, kenapa kemudian ya, ditafsirkan oleh para ulama, apa itu yang dimaksud dengan ilaman atallah biqalbin salim? Ya, kecuali orang-orang yang datang kembali kepada Allah dengan hati yang sehat itu seperti apa? Nah, dikatakan oleh para ulama, pengertian daripada hati yang sehat dan itu adalah hati orang mukmin adalah satu, selamat dari kesyirikan. Jadi selama hati kita ini jauh daripada kesyirikan, ya, perbuatan kesyirikan, maka ini termasuk hati kita adalah hati yang salim. Yang kedua adalah hati kita ini ya terlepas dari keraguan-raguan. Ya, kita ini nggak ada keraguan-raguan terhadap kebenaran agama kita, terhadap syariat Allah, terhadap ketentuan Allah. Nggak ada keraguan. Yang ada itu adalah sami'na wa ata'na. Jadi boleh dikatakan hati yang sehat itu selalu dalam kondisi keyakinan yang mantap. Tidak pernah tergoyangkan dengan apapun. Yang ketiga adalah hati yang selalu terselamatkan dari kemaksiatan. Dia selalu bisa ikhlas. Ini ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri qalbun salim, hati yang sehat, hati yang benar adalah ia selalu mampu ikhlas. Ikhlas ini tidak hanya terkait tentang ibadah, Bunda, tapi terhadap apapun yang menimpa kita. Kita harus ikhlas. Kalau dalam bahasa lain itu kita ridho. Ya, kita menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah hati yang selalu mengarahkan kepada kebaikan. Nafsul mutmainah tadi, ya, yaitu hati yang selalu mendorong kita, mengajak kita kepada kebaikan. Dan saya yakin ya ibu-ibu yang ikut pengajian ini ya tidak lain karena ada nafsul mutmainnah. Hatinya dalam kondisi sehat sehingga mudah untuk melangkahkan diri kita ya sama-sama kita belajar. Nah, Imam Qushairi ya meringkas di antara makna yang terkandung dalam qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat adalah hati yang selamat dari segala penyakit hati. Nah, ini artinya apa? Kalau dalam hati kita ini ada penyakit hatinya, berarti kita masuk qalbun marid. Ya, hati yang sakit karena ada penyakit hatinya. Nah, tentu penyakit hati ini banyak sekali Bunda, dan yang akan kita bahas fokusnya di pagi hari ini atau di hari ini adalah terkait tentang riba. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya kita untuk selalu menjaga hati kita. Ya. Karena hati ini adalah pusat segala-galanya. Orang bisa berlaku buruk ya karena memang hatinya dipenuhi dengan kebusukan. Sebaliknya, jika hati ini ya, selalu dipenuhi dengan kebaikan, maka yang terucap, yang terlihat, perilaku yang ada adalah pantulan cahaya daripada hati kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa Bunda Rasulullah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruhnya. Jika buruk dia, maka buruk semuanya. Apa itu? Yaitu kalbun. Yang kita sering menyebutnya adalah hati. Itulah sebabnya kenapa hati ini bisa berbolak-balik. Ya kan Bunda? Ya, sebentar dia senang, sebentar dia sedih, sebentar dia baik, sebentar dia menjadi buruk.
Itulah sebabnya kenapa hati itu dalam bahasa disebut dengan qalbun. Kenapa sebabnya? Likathrati taqallubihi, karena sering mudahnya berbolak-balik. Itulah rahasianya Bunda, kita diajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berdoa. Ya, di akhir tahiyat kita kan ada doa, ya kan? Yaitu apa? Masih ingat nggak Bunda dulu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai dat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini atas agamamu, yaitu agama al-Islam. Nah, terus bagaimana Ustadz? Ya, agar hati ini selalu baik, selalu sehat, maka dibutuhkan yang namanya tazkiyah. Ya, tazkiyah itu usaha kita untuk selalu memperbaiki hati kita. Ibaratnya Bunda, kalau fisik kita sakit, kita perlu minum obat. Ya kan Bunda? Tapi kalau hati kita yang sakit, bagaimana caranya? Kita tazkiyah, kita bersihkan. Ya, karena apa? Jika tidak kita selalu kita rawat, maka yang muncul nanti adalah fujur. Yaitu apa? Kemampuan untuk berbuat negatif, bukan positif. Sering saya katakan bahwa hati ini tergantung asupan. Asupannya apa yang diterima oleh hati, maka itulah yang akan keluar. Jika asupannya baik, maka yang keluar juga akan baik. Nah, bagaimana Ustadz caranya kita membersihkan hati kita supaya kita selalu baik, jauh dari penyakit hati. Ya, sebagaimana nanti akan kita bahas terkait hibah. Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Memperbanyak bacaan Al-Quran dengan renungan. Jadi kita baca itu Bunda, bukan cepet-cepetan khatam, bukan cepet-cepetan kita selesai, tapi kita mampu membacanya dengan sedikit renungan. Ya, semampu kita nggak masalah. Misalkan kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Oh ya ya. Berarti yang boleh saya puji, yang boleh saya ucapkan kebaikan itu ya hanya Allah SWT. Artinya apa? Kalaupun kita dipuji orang itu, kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita membiasakan puasa, terutama puasa sunnah ini ya. Kalau wajib kan udah jelas ya. Puasa sunnah, Senin Kemis. Ini sebenarnya cara yang amat sangat efektif ya untuk melunakkan hati. Beda kalau orang yang suka kenyang-kenyang itu kan biasanya munculnya nafsunya nafsu yang negatif ya. Kemudian peduli dengan duafa, menjenguk orang yang sakit, apalagi ya orang meninggal. Ini adalah cara-cara untuk melunakkan hati kita. Hati kita ini kadang terlalu keras. Sehingga yang muncul itu kesombongan. Kita merasa paling benar, paling baik, paling hebat, paling. Nah, itu adalah penyakit-penyakit hati yang menjadikan kita semakin jauh daripada Allah SWT. Mendengarkan kajian seperti ini salah satu cara. Ibaratnya kita datang ke dokter, kita tanya ini saya punya penyakit ini. Nah kita datang ke kiai, ke ustadz, ikut pengajian, ikut kajian ini untuk mengecekkan diri saya atau diri kita. Adakah yang disebutkan tadi itu ada dalam diri kita? Nah ini. Makanya perlu ya kita untuk selalu mengupdate kita, update keilmuan kita. Alhamdulillah barakallahu fikum ya. Dengan kajian Raudhah ini kita masih terus bisa memperbaiki diri kita ya untuk selalu menambah kebaikan-kebaikan yang selama ini Allah berikan kepada kita. Termasuk berteman dengan orang soleh. Insya Allah yang saya tahu, wala uzaki Allah ya hatta, saya tidak memuji-muji orang. Yang saya tahu ya kelompok Raudhah ini adalah Masya Allah barakallahu fikum. Ya, selalu kompak, ya selalu saling mengingatkan. Masya Allah, rindu sekali ya dengan suasana Ramadan dulu kita. Kemudian apa? Ziarah kubur. Ini juga penting Bunda, ziarah kubur. Ya minimal kalau kita nggak bisa ziarah kubur ya minimal kita video call lah ke saudara kita yang ada di kampung di Indonesia untuk nengok ya apa namanya kuburan ibunda kita
kuburan makam orang tua kita. Kita supaya lihat bahwa itulah kondisi di mana kita juga nanti akan seperti itu. Kenapa ziarah kubur ini sangat dianjurkan sekali, dengan tujuan adalah pertama kita mendoakan ya orang telah meninggal, yang kedua adalah mengingatkan tentang kematian. Kemudian membaca kisah-kisah teladan, ini juga penting Bunda. Motivasi-motivasi ini ya untuk membersihkan hati kita. Kita ingat, Masya Allah orang-orang soleh seperti itu hebatnya, kita ini belum ada apa-apanya. Sehingga kita ini terdorong untuk selalu bisa berbuat kebaikan. Terakhir adalah cara untuk tazkiyah, bersihkan hati adalah dengan doa. Karena ada perilaku kita Bunda, jujur ya, ada perilaku kita, kebiasaan kita, kita tahu itu adalah sesuatu yang buruk. Ya. Kita tahu itu perbuatan maksiat. Tapi kenapa ya nafsu kita itu kok begitu kuat sekali mendorong diri kita. Belum lagi bisikan-bisikan setan ini menjadikan kita ini masih doyan untuk melakukan kemaksiatan. Maka caranya adalah dengan doa. Kita masih ingat suatu saat zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda, dia bilang, ya Rasulullah, aku mau zina gitu. Ya, tapi nasihatin berbagai macam nasihat, kemudian di ujungnya didoain Rasulullah SAW. Ya, doa ini sangat penting sekali. Ya, bisa jadi itulah cara kita untuk menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk pada pembahasan apa itu riba. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, riba ini sudah menjadi produk televisi, ya, produk apa namanya bisnis. Ya. Bahkan kadang kita ikut menikmati ya riba-riba yang dikemas dalam infotainment. Nah ini sehingga kita tidak terasa kita berdosa. Nah, maka kita harus tahu ya apa itu riba ya dan bagaimana nanti solusinya. Kita akan bicarakan berikut ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi riba secara definisinya itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Jadi keburukan loh ya. Jadi kalau kita bicara kebaikan-kebaikan saudara kita itu malah suatu hal yang positif. Ya. Ini kita bicarakan keburukan orang lain ya di belakangnya, artinya tidak di hadapannya. Kalau di hadapannya kita kan mengklarifikasi atau nasihat ya. Ini nggak ada orangnya, kita bicarakan keburukannya. Baik itu berupa aib, kekurangan. Intinya adalah hal-hal yang tidak disukainya. Itu definisinya. Ya. Nah, makanya kenapa riba ini termasuk dosa besar loh Bunda. Tapi kan kadang ringan untuk kita laksanakan, kita lakukan ya. Karena tadi sudah menjadi apa ya bumbu-bumbu pembicaraan. Jadi kalau kita ketemu teman, ketemu apa itu, yang dibicarakan itu bukan pokok utamanya, tapi malah kita menghibah, ya, menggunjing saudara kita, ya, menggunjing teman-teman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan kepada kita tentang riba ini, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang dia membencinya. Jika yang engkau sebutkan tadi benar-benar ada pada saudaramu, sungguh engkau telah berbuat riba. Jadi riba itu membicarakan sesuatu yang memang real, aib yang ada betul. Ya, makanya jika itu tidak benar, maka engkau telah berbuat kedustaan atasnya. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu yang real, kekurangan real, itu namanya adalah kan sering kita gini ya, memang nyatanya gitu Ustaz, dia tuh orangnya kayak gitu. Ini kadang Ustadznya juga terjebak diajak ribah, ya kan? Modusnya setan itu kadang kita ingin curhat sesuatu gitu, tapi jatuhnya itu kalau kita nggak hati-hati ya malah mengajak ustadznya untuk menghibah saudara kita. Dan nanti kita akan terangkan batas-batasnya apa. Nah, Aisyah sendiri Bunda pernah jatuh kepada apa namanya ribah ini.
Jadi satu saat Aisyah menceritakan salah satu istri Rasulullah SAW dengan menyebut kekurangan-kekurangannya. Kurang ini, kurang ini. Artinya kalau orang itu dengar itu nggak suka. Maka Rasulullah SAW secara tegas mengingatkan kepada Aisyah, wa ya Aisyah qad ghibti. Aisyah kamu telah menghibahnya. Nah ini. Jadi artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, riba ini bisa menimpa siapapun. Ya. Ya karena mungkin khilaf, karena mungkin apa tadi punya tujuan tertentu, tapi ternyata ini hal dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau di Quran gimana Ustadz? Tadi kan kita bahas di hadis. Kalau di Quran jelas sekali, larangannya sangat tegas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, istanibu artinya tinggalkanlah. Seperti halnya larangan terhadap minum khamr. Di ujungnya dikatakan minum khamr, minum arak, sesuatu yang memabukkan, ya diingatkan oleh Allah SWT di ujung ayatnya sama, yaitu apa? Sampai meninggalkannya. Meninggalkan artinya adalah qajtanibu, artinya tinggalkanlah ya mabuk dan juga judi. Sama di sini juga gitu, Bunda lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ya kita disuruh dilarang, jauhilah, ya jauhilah ya banyak ya dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena prasangka itu ya sebagian prasangka itu menjadi dosa. Kan ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Yang buruk itu jadi dosa. Janganlah kamu sekali-kali mencari-cari kesalahan orang lain, tak jasad. Dan jangan pula kalian menghibah, menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu sekalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Artinya apa? Dosa orang riba itu ya diibaratkan seperti orang yang makan daging bangkai atau daging jenazah saudaranya sendiri. Tentu nggak ada yang mau. Nah, di sini ditegaskan wattaqullah innallaha tawwab. Harus bertobat dari dosa yang kita lakukan. Nah, Ustaz, batasan ghibah itu apa? Ya, kan sering kita tanya, Ustaz, kalau ghibah dengan non muslim bagaimana? Ini Bunda dijelaskan di sini. Jadi ghibah itu, perbuatan ghibah, dosa ghibah itu terjadi jika terpenuhi dua syarat ini, Bunda. Yang pertama adalah orang yang dibicarakan itu orang muslim. Karena apa sebabnya, Ustadz? Karena orang muslim itu ya terjaga irduhu itu kehormatannya. Bunda. Sedangkan orang muslim itu tidak terjaga kehormatannya. Walaupun tentu kalau kita ghibah itu ngapain ghibah mereka, nggak ada gunanya juga. Oh, karena yang perilaku mereka seperti itu. Ini ghibah ini ya terjadi di antara orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah adanya keburukan yang kita ceritakan. Jadi kita tuh menceritakan aib saudara kita dan dia adalah sesama muslim, maka masuklah hukum terkait tentang riba. Riba. Bisa dipahami ya? Jadi riba itu sesama kita, sama muslim, dan yang dibicarakan itu sesuatu yang buruk yang dia tidak suka. Nah, macam-macam riba ini Bunda, ada berbagai macam riba. Ada namanya riba yang jelas. Sorry itu kita membicarakan keburukan orang secara langsung. Jadi kita apa namanya menyebut namanya, misalkan kita nggak pakai nama fulan atau fulana, tapi kita langsung gini, itu loh Teh Yayan tuh kemarin tuh gini 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 gini. Ya, jadi disebut langsung ya keburukan orang yang apa namanya yang diriba itu. Yang kedua adalah riba secara tersirat, yaitu membicarakan keburukan orang lain secara tidak langsung. Tetapi orang tahu semuanya. Jadi misalkan ya,
kita ribah seseorang. Seseorang itu punya ciri khas. Ya, misalkan rambutnya itu pink gitu. Dan tidak ada yang punya rambut pink kecuali dia. Terus kita ngomong gini, masa nggak tahu sih, itu loh si pink kemarin loh. Dia nggak menyebut nama, betul, tapi menyebut ciri. Yang ciri itu hanya dimiliki oleh orang tersebut. Sehingga tahu, ketahuan. Orang yang diajak bicara itu tahu bahwa yang dimaksud itu adalah orang tersebut. Nah ini. Itu namanya ghibah tersirat. Kemudian yang ketiga adalah ghibah yang umum, yaitu membicarakan keburukan orang ini secara umum, tetapi bisa diketahui maksudnya. Jadi kita bicarakan itu tidak spesifik. Misalkan kita gini ya, ada tuh jamaah ar-raudah itu yang sukanya kalau pulang itu pasti duluan, datangnya terlambat tapi pulang duluan. Nah, itu. Ya, tahu kan kamu tahu, malah dibilangin gitu. Itu namanya ghibah. Ya, ghibah secara umum tapi itu apa namanya sudah bisa terbaca, terlacak gitu loh. Nah ini. Apalagi ghibah yang khusus misalkan loh. Tahu, kamu kan sudah tahu toh yang biasa apa namanya datang terlambat itu loh. Kemarin itu gini 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 gini. Nah, itu berarti ghibah yang secara khusus sehingga ya mudah untuk bisa ditebak lah gitu. Ibaratnya itu bisa ditebak dengan mudah. Nah, sekarang kita berbicara tentang objek ghibah. Yang dighibah itu apa? Masya Allah. Imam Ghazali Bunda itu sudah menerangkan. Satu, ini contoh saja. Artinya tidak harus ini. Yang penting tadi, sesama saudara muslim. Yang kedua adalah hal yang tidak ia sukai. Jadi kalau misalkan kita ya melihat apa namanya orangnya itu kepalanya botak misalkan. Tapi dia bangga disebut profesor botak itu bangga dia. Ya nggak termasuk hibah. Ya, karena dia sendiri aja senang dipanggil Prof. Gimana Prof? Gitu. Padahal belum Prof. Ya, hanya gara-gara kita panggil Prof itu otak. Kenapa ini kepalanya botak gitu loh. Ya itu nggak masalah. Dia juga nggak merasa apa namanya uh, merasa ditertawakan. Yang kedua agamanya misalkan itu orang sudah lama apa namanya ngaji tapi kok perilakunya kayak gitu ya. Nah ini. Atau kita menyebut misalkan itu orang hanya jilbaban kalau pas ngaji aja. Kalau nggak pas ngaji nggak jilbaban. Nah, ini juga sama menghibah itu. Walaupun itu perbuatan nggak benar, tapi itu hibah tetap itu. Kalau mau ya dinasihati dengan baik, bukan dihibah, dikucingkan. Nah ini yang kadang juga nanti akan merusak persahabatan. Nanti kita akan lihat apa sih dampaknya. Yang ketiga adalah secara dunianya. Ya, misalkan pekerjaannya dia seperti apa. Alah, dia itu kerjaannya hanya lontang-luntung. Lontang-luntung apa ya? Kerjaannya dia hanya ongkang-ongkang saja itu. Gak jelas. Nah ini juga sama. Masuk kepada ghibah. Luas sekali ya. Atau dirinya, atau akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya. Nah, ini juga nggak boleh ya. Kita menghibah mertua kita sendiri. Ya kan? Aduh, mertua saya. Suka banding-bandingkan. Enak ya kamu ya, mertua kamu itu gini, gini, gini. Aku tuh loh, hidup itu dengan orang yang suka marah terus. Nah, ini, apalagi gibah dengan terhadap pasangannya. Nah, ini double-double nanti bisanya itu. Kemudian, atau kita gerak-geriknya. Ya kan kadang kita itu apa namanya bukan menyindir ya tapi kita ribah membicarakan orang lain itu loh Ustaz Hasan itu apa namanya wajahnya itu enggak pernah senyum katanya senyum nah, out mukanya nah, ini ya kita ngomong terkait orang tersebut ya dengan teman kita atau kelompok siapapun maka itu juga jatuhnya kepada oke sekarang sarana gibah saran gue ya macam-macam apapun yang bisa digunakan manusia untuk mengekspresikan yaitu juga bisa sebagai alat untuk hibah. Nah, sekarang juga ada namanya hibah politik coba.
Ghibah politik ini. Gimana Ustadz ghibah politik hukumnya Ustadz ini? Nah, ini nak kita niatnya menjatuhkan orang lain ya sama aja tidak boleh. Kemudian Bunda, ya, ghibah ini pembicaraan lisan bisa terjadi saat seorang berbicara. Jadi yang pertama ghibah melalui lisan. Yang kedua ghibah melalui tulisan. Ya, nulis di koran. Nah kadang kita juga gitu toh, protes gak suka gitu, terus kita ghibah di mana tadi, misalkan di ruangan kita ghibah misalkan di kelompok kita lewat majalah, lewat Facebook, lewat bahkan grup WhatsApp. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Grup WhatsApp itu bisa jadi sarana untuk ghibah loh, bunda-bunda semuanya. Apalagi udah japri, japri ya. Kalau japrinya yang baik nggak apa-apa, tapi japrinya itu untuk menggunjing salah satu teman yang ada di grup. Wah, ini kan ya tentu tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Atau kita gibahnya melalui bahasa tubuh. Misalkan kita menggoyangkan kepala kita, menggoyangkan kaki kita, atau apalah. Intinya adalah menghinakan, mencemooh, atau kita apa namanya ya, membuli. Intinya tujuannya itu. Ya, kita ngomong misalkan dengan apa namanya ekspresi wajah yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menghinakan ya, orang lain. Ya, kita bicara itu dia ya kita bisa memahami lah ada ekspresi yang tidak baik. Ustadz, apa sih penyebab orang kok gibah itu apa sih sebabnya? Tentu sebagai pelampiasan amarah. Jadi ada orang misalkan ya maaf ya pembantu kita itu apa namanya melakukan kesalahan. Tentu tidak mungkin dia membalas marah ke kita ya kan Bunda. Nggak mungkin toh. Tapi adanya apa? Nah, dia itu melampiaskan amarahnya dengan apa? Dengan ghibah. Dia kita ini misalkan kita jadi bos ya, digibain sesama sesama karyawan misalnya kayak gitu. Sebagai bentuk apa namanya? Pelampiasan amarah. Kemudian yang kedua adalah carmuk, cari muka. Biasa Bunda ada orang-orang yang cari muka, tapi selesai dia selesai ya selesai. Artinya apa? Ada orang itu ingin mendapatkan posisi atau apa itu dengan cara ghibah. Itu loh Pak, bulan itu gini, semestinya itu gini-gini Pak. Waduh itu gini Pak. Atau bersenda gurau, ini juga termasuk yang nggak boleh. Maka bersenda gurau itu artinya ya candaan gitu loh. Tapi candaannya berlebihan. Dan orangnya tentu nggak suka ya pasti masuk kepada ranah apa namanya ranah ghibah. Dan iri dan dengki. Ya, yang ghibah itu karena dengki dan iri aja. Tahu nggak dia itu punya mobil itu tuh gara-gara gini loh. Dia memelihara tuyul misalnya kayak gitu. Ya kan? Ini juga bisa sebut penyebab daripada orang melakukan hibah. Kemudian yang keenam adalah kebodohan. Jadi orang yang bodoh nggak ikut pengajian, dia mungkin akan jatuh di situ tanpa merasa dia dosa. Karena apa? Hal itu tidak dia ketahui. Maka kewajiban kita untuk memberikan masukan, memberikan harapan, dan memberikan apa namanya cara-cara yang terbaik. Nah, ghibah itu apakah semua dilarang, Ustadz? Ya kan, kadang kita kan hanya membaca membaca apa ya penjelasan gitu ya tanpa kita dalami. Nah, ternyata Bunda, para ulama itu sudah apa namanya ya, mengkategorikan atau membuat kesimpulan bahwa ghibah itu tidak selama-lamanya itu dilarang. Tapi ghibah ini ya diperbolehkan dalam posisi tertentu. Misalkan satu untuk identifikasi. Identifikasi itu artinya kalau kamu apa namanya dalam laporan polisi misalkan diidentifikasikan kamu apa adanya, tapi ternyata polisi punya data lain. Itu bisa jadi untuk sebagai alat identifikasi. Yang kedua adalah menghilangkan kemungkaran. Jadi, Ustadz, saya itu mau
mengingatkan itu loh Ustaz, yang di masjid saya itu loh Ustaz, nggak jelas siapa itu, ketua marbotkah atau marbotkah, ya sehingga ketika dia apa namanya ingin menghilangkan kemungkaran itu terpaksa dia harus menyebut nama atau profesi seseorang. Kemudian ya, menyebutkan perilaku orang fasik atau orang kafir. Nah, fasik kan masih kadang dikatakan muslim ya. Nah, kita menyebutkan ya perilaku orang fasik udah dikenal lah, kayak misalkan Firaun ya, udah dikenal bahwa orang itu memang perilakunya buruk, nah, maka nggak masalah itu, memang seperti itu ya, artinya sudah menjadi kebiasaan dia. Kemudian ya istifta itu artinya kita minta hukum. Misalnya jangan datang ke kiai atau datang ke apa namanya mahkamah, ya kita jadikan saksi yang harus membongkar semuanya, ya harus kita sampaikan. Jadi jangan sampai dengan alasan Ustaz aku berhibah, hibah itu ada tempatnya. Tapi ini adalah masalah hukum, hak dan kewajiban. Maka wajib ya bagaimana kita mampu untuk mengungkapkannya secara detail sehingga apa namanya kadang terpaksa harus menyebut nama-nama yang apa namanya yang tidak harusnya kita sebut. Tapi karena kita dalam bentuk mahkamah, hakim, maka harus disebut. Atau minta tolong dari kezaliman orang sehingga dia harus menyebut nama fulan. Saya kemarin Pak polisi saya ditangkap padahal saya sudah benar semuanya ya. Kita nyebutin keburukannya karena memang untuk mendapatkan pertolongan. Atau sudah menjadi julukan apa namanya? Kan ada orang ya julukannya misalkan itu apa ya? Misalkan ya Cibotak misalkan, Cibotak karena yang botak beneran gitu loh. Atau julukannya itu loh apa namanya Pak KD. KD maksudnya apa? Julukan bukan nama. KD itu KD apa ya? Tidak serasi. Ya, tidak serasi. Nah, selanjutnya bagaimana tips ya cara agar kita terhindar dari riba itu gimana? Ya penting banget. Ya, bagaimana caranya ya agar kita tidak jatuh kepada riba? Yang pertama adalah berbicaralah dengan niat yang baik, yaitu untuk memperbaiki diri atau orang lain, bukan untuk menjatuhkan orang. Ya, tadi kan dikatakan ya riba itu tidak selamanya itu dilarang, tapi ternyata ada beberapa model riba itu tidak dilarang. Terus gimana syaratnya? Syaratnya kalau kita tetap bahasa yang bagus, anak, ya bahasa yang apa namanya baik, nggak menyakiti orang. Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki diri atau orang, bukan untuk menjatuhkan. Jadi misalkan ya, kita punya teman, ya teman itu sukanya itu misalkan cerewet banget, cerewet banget. Nah kita yang tahu ini, kita ingin perbaiki dia, nah dia bisa jadi kita mental, kita sama-sama anggota, maka kita lapor ke tahian-tahian, buat tolong itu teman Fulan ini setiap ngaji itu harus dinasihatin, diberi masukan supaya dia itu apa namanya lebih tertib misalnya kayak gitu. Nah niatnya kan tidak untuk menjatuhkan, tapi untuk memberi masukan atau perbaikan. Itu boleh. Harus dengan niat yang baik. Yang kedua adalah jangan berlebihan. Jadi artinya jangan berlebihan menyebut keburukan lain. Contoh misalkan ya, ada orang mau menikahi anak seseorang, saudara kita lah contohnya. Dia ingin tahu, padahal kita tahu, penjuru itu tahu kita. Maka kalau kita ingin menyampaikan aib orang yang kita dimintai musyawarahnya ini, maka sewajarnya saja, jangan sedetail-detailnya misalkan giginya itu gusul, giginya itu gini loh ya, nek ngomong bau loh ya, nggak perlu. Ya, mana yang memang menjadi apa namanya pertanyaan atau kebiasaan yang ditanyakan itu saja, tidak boleh kemudian berlebihan. Nah ini jangan pernah menyebutkan nama.
kalau bahasa saya itu jangan pernah menyebut merek ya. Apalagi zaman sekarang ini lagi rame-rame ini media sosial, ditambah juga ini pemilihan presiden, tahun politik. Maka saya pesan hati-hati Bunda. Kadang kita itu di-share-share ya, sesuatu yang kita pun nggak tahu kebenarannya. Ya, terkait misalkan kayak saat-saat ini ya di daerah apa namanya suatu daerah lah ya lagi ada demo lagi ada apa kadang kita di-share berita-berita yang kadang berita hoak tapi kita sudah apa namanya meyakini. Makanya kita perlu hati-hati ya terkait tentang dosa ghibah ini. Oke, dampak negatif ghibah itu apa? Banyak, Bunda. Di antaranya adalah ya satu, untuk diri sendiri meliputi apa? Mendapatkan dosa besar, menjadi orang munafik. Kenapa kita sebut munafik? Ya, karena di depan kita baik-baik saja, tapi di belakang dia ternyata seperti itu. Kemudian apa? Menghapuskan amal. Jadi amal-amal kebaikan kita itu bisa jadi nanti hilang, ditransfer, diberikan orang yang kita gibahin. Bayangkan, dia duduk-duduk di rumah, temennya di mana itu dia gibah dia dapat pahala yang diribahin. Karena pada dasarnya nanti di akhirat ya kalau kita memiliki kezaliman itu harus kita suruh ngembaliin. Kalau harta ya suruh bayar. Kalau perilaku ya maka ini nanti akan dipindah. Jadi ada namanya transfer pahala, teman-teman. Transfer pahala itu kita melakukan keburukan pada orang lain dan kita tidak minta maaf ya. Nanti ketika di akhirat itu ditanyakan ya. Dan ketahuan di situ bahwa dia pernah diribah. Maka kebaikannya orang yang menghibah itu diambil untuk diberikan kepada orang yang ini. Kemudian menghapus amal. Nah, ini yang kita takutkan, teman-teman ya. Menghapus amal. Artinya menjadikan salah satu penyebab orang itu tidak bisa masuk surga juga. Atau terhalangi dirinya untuk berbuat kebaikan. Ini juga masuk hal yang berdampak pada diri kita kalau melakukan keburukan apa namanya keburukan hibah. Nah ini juga jauh dari rahmat Allah mendatangkan sisa kubur. Jadi termasuk ya Bunda ya halo-halo semuanya menjadikan apa namanya orang di dalam kubur itu disiksa di antaranya adalah karena ini menghibah. Terus kemudian mendatangkan petaka dunia. Nah bahayanya untuk apa namanya orang lain. Kalau tadi kan bahaya untuk diri kita yang melakukan ghibah. Sekarang orang yang kita ghibah itu bagaimana dampak burukannya? Nah, ini luar biasa. Satu menyakiti orang lain tetap dosa. Merusak nama baik orang lain. Jadi ada namanya profiling buruk ya. Dan itu sangat bahaya loh. Jadi kita misalkan ya menciptakan aib saudara kita dan qadarullah saudara kita ini dia mau apa namanya eh, eh, mau untuk menyampaikan ya. Jadi profilnya itu jadi buruk. Kita akibatnya apa? Menjauhi orang itu. Jadi misalkan ya Bunda Nggih, kita menyampaikan keburukan teman kita. Akhirnya orang yang kita ajak bicara tadi termakan omongan kita. Ya. Akibatnya apa? Orang tersebut itu sudah ada profiling buruk di kita. Nah, ini kan kasihan. Jika kalau kita mau ketemu itu sudah ada gapnya duluan gitu loh. Padahal kita nggak pernah ketemu dengan orang ini loh. Namun hanya gara-gara kita sudah diprofiling dengan keburukan, ya, ini tentu akan merugikan orang tersebut. Kecuali untuk kehati-hatian ya, misalkan ada orang berbuat jahat kejahatan ya, suka nipu misalkan dia emang terkenal banget ya. Nah untuk menjaga saudara kita agar tidak ketipu dia, maka kita boleh untuk menyampaikan keburukan itu.
Tujuannya apa? Menghindarkan saudara kita ya jatuh kepada keburukan yang ia lakukan. Jelas ya? Nah, ghibah bagi masyarakat ini apa? Oh, tentunya akan membuat perpecahan. Ya, sekarang inilah. Saya ingetin, perlunya hati-hati kita jangan mudah kok diadu domba. Kemudian menciptakan suasana nggak nyaman. Jadi contoh misalkan lah Bunda, wah di Perancis itu orangnya gini-gini galak-galak atau apa, wah pasti nggak nyaman terjadinya. Adalah orang Perancis itu baik-baik misalkan kayak. Masuk apa? Menyebarkan fitnah. Ini juga termasuk ribah akibat negatif sangat buruk sekali. Baik, kemudian selanjutnya apa solusinya? Nah, ini yang penting Bunda. Kan kadang namanya kita ini manusia tidak lepas dari riba. Saya juga minta maaf ya, dan saudara-saudara saya yang ada di Perancis ini. Kalau misalkan saya terjadi riba pada Bapak Ibu semuanya. Ya. Bagaimana caranya ini? Untuk solusinya. Satu, menyadari tentang bahaya riba. Jadi kalau kita mau riba tuh ingat bahayanya begitu banyak tadi kan. Menambah sisa kubur, apalagi sebelumnya nanti di neraka lagi. Yang kedua adalah meningkatkan keimanan. Caranya apa? Ikut kajian, ikut belajar. Yang ketiga apa? Menjaga lisan kita. Lisan kita ini kalau mau ngomong dipikir-pikir dulu. Ini kira-kira ada nggak yang tersakiti? Misalnya kayak gitu. Harus, ya semua kita harus belajar. Kira-kira kalau saya ngomong kayak gini nih, menyakiti nggak? Apalagi dengan pasangan kita sendiri. Apalagi dengan anak kita sendiri. Kemudian sadar atas dosa. Kemudian apa? Kita menyibukkan dengan aib kita sendiri. Jadi tadi saya katakan, Allah sendiri mengatakan wafi angfusikum, artinya dalam diri jiwa kita ini. Artinya apa? Kita jangan disibukkan dengan aib orang lain, tapi dengan aib kita sendiri. Kemudian meningkatkan kasih sayang. Jadi orang yang kita gibai ini kita lebih sayang lagi. Jangan malah menjatuhkannya. Itu artinya apa? Kita ada penyakit hati. Jadi menjadikan ghibah ini karena penyakit hati kita ini. Hasut, iri, dengki, itu. Atau bisa jadi juga apa namanya ada niatan jahat, yaitu menjatuhkan orang. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalkan kita ini sedang dalam pertemuan tiba-tiba ada yang ghibah itu gimana Ustadz? Ya kita nasihatin dengan cara yang baik, halus, kita ingetin, ya jangan untuk ghibah, kita ini niat yang ngaji malah ghibah. Kan gitu tuh Bunda, ada banyak ya orang niatnya ngaji, datang di pengajian, tapi ternyata di situ juga ghibah. Nah, jadi masalah. Jadi harus bisa apa namanya modinas. Kalau nggak gimana ya kita tinggalkan saja. Kalau memang itu mungkin ya kita tinggalkan. Yang paling lemah adalah kita mendiamkan dalam arti bukan meridai tapi kita mengingkari. Tapi kita nggak mampu mengingatkan dia ya sudah. Ada aful iman. Selemah-lemahnya iman. Saat, bagaimana cara taubatnya gimana? Cara taubat riba itu gimana? Tadi udah tipsnya untuk menghindar dari riba. Caranya bagaimana supaya kita nggak jatuh ini? Nah ini Bunda. Satu, menyesal atas perbuatan riba. Jadi kita nyesel, tobat. Ada ya Allah, tadi ngapain saya kok ngomongin dia itu manfaatnya apa, saya dapat apa ini. Anda malah dosa. Nah, ini. Yang kedua apa? Berhenti dari perbuatan. Jadi saat kita mau tobat itu, atau saat kita bertobat itu, ya sudah selesai. Tutup kasus. Nggak usah dibahas lagi. Udah terjadi ya. Ya udah nanti riba. Kemudian meminta maaf secara langsung orang yang digibah. Ini tentunya tidak mudah ya kan. Bahkan kadang kita mau ngaku jujur malah bikin masalah. Ya suasana tidak kondusif. Terus gimana? Nah, nanti kita terangkan di slide berikutnya. Nah, kemudian memohon ampun. Jelas ya kita bertobat pada Allah SWT. Nah, Ustadz, bagaimana kalau misalkan ya kalau ada kekhawatiran, jadi kasusnya gini Bunda, oke saya ini riba, tapi kalau saya cerita ini malah dia semakin marah-marah, bisa jadi nggak terima, bisa jadi dia menjadi benci dengan saya, itu gimana? Ya tentu pertama kita bertobat, mohon ampun sama Allah. Kedua, ya kita berbalik membicarakan kebaikan. Jadi kalau
sebelum kita bertobat itu suka menyebut keburukan orang terus, maka kita balik dengan selalu menyebutkan nama dia itu adalah dengan perilaku-perilaku yang baik. Jika memang orangnya baik loh ya. Kalau gimana Ustaz? Ya orangnya buruk ya kita ganti, kita sebut yang baik-baik saja. Yang buruknya nggak usah kita sebut. Nah, itu. Kemudian mendoakan. Nah ini Bunda, kita karena kita nggak bisa minta maaf langsung, kita mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang yang kita ghibah. Ya. Jadi orang yang kita ghibah itu ya, kita mohonkan ampun kepada Allah SWT. Gimana cara Ustaz? Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah dan dosaku ya Allah. Nah itu cukup. Insya Allah. Tapi jangan diulang lagi kita nanti. Nah, kemudian, ini Bunda, terakhir ya, ini yang kita takutkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada deruna mal muflis. Tahukah kamu? Ya, orang-orang yang muflis. Muflis itu apa? Ya, jadi para sahabat menjawab, muflis itu ya Rasulullah orang yang nggak punya apapun harta. Artinya orang yang bangkrut itulah muflis. Maka Rasulullah SAW menerangkan muflis itu, orang yang bangkrut itu adalah orang dari umatku, artinya orang Islam. Dia nanti kelak di akhirat membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Wah, banyak pahalanya itu. Tapi dia, mohon maaf, wayati qad syatama. Ya, dia datang tuh, maksudnya dia di akhirat itu belum sempat bertaubat. Ketika dia hidup, syatama hada. Syatama itu mengucapkan kata-kata kotor ya kepada orang lain. Qadha fahada, menuduh-nuduh dengan tuduhan yang enggak benar. Akala malhada, memakan makanan yang haram. Wasafaka damahada, bahkan Allah sampai membunuh orang. Wadorobahada, atau dia memukul orang. Ya, termasuk juga kita menghibah orang. Ya. Bagaimana? Akibatnya apa? Fayu'tu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka ya kebaikan orang yang didolimi tadi ya, atau kebaikan orang yang berbuat dolim tadi, seorang lagi, kebaikan orang yang berbuat dolim tadi itu dipindah, ditransfer kepada orang yang kita dolimi. Coba. Jadi kita nggak punya apapun, kebaikan udah habis. Terus gimana kalau udah habis gimana? Padahal dia masih punya utang, keburukan yang ia lakukan. Maka keburukan orang yang kita dolimi tadi ditransfer ke kita, dipindah ke kita. Ini kan rugian di atas kerugian, tidak hanya bangkrut ini. Ya, rugi di atas rugi. Karena itulah ya ma'asyiral muslimin ya, kita mulai sadar begitu bahayanya ya penyakit hati yang berupa ghibah ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perilaku buruk ya, seperti ghibah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz, sangat detail. Wow, saya sampai merumuskan di kepala saya tuh bingung gitu mau nanya apa dulu. Ada yang mau nanya ya? Oke. Jadi gini Ustadz, kalau bisa tadi menarik sekali ya tentang salah satu solusi gitu. Memang jadi kekhawatiran kita ini, kita tahu bahaya gibah itu apa. Sejak lama lah ya kita sudah sampai hafal ayatnya, hafal hadisnya, bahayanya gibah itu seperti apa. Tapi kadang karena tadi Ustadz bilang gitu ya, kita tuh sangat susah mengendalikan lisan gitu. Terus sudah terlanjur istilahnya, terlanjur menggibahi dan ada kekhawatiran nih kalau misalnya saya minta maaf sama orangnya malah jadi masalahnya malah jadi tambah besar gitu ya. Tadinya orangnya nggak tahu bahwa dia diomongin, terus akhirnya kita minta maaf dengan padahal niatnya baik, tapi malah jadi memperkeruh suasana gitu. Jadi ternyata tadi saya senang Ustadz menjabarkan ternyata ada solusinya.
bisa dengan mendoakan orang yang kita terlanjur kita gibahi, memohonkan ampun kesalahan-kesalahannya, dan juga apa namanya, selain apa namanya, bertobat untuk diri kita sendiri gitu ya Ustadz. Dan sejak saat itu mungkin karena kita bertobat itu kan artinya tidak melakukan kesalahan hal yang sama, mungkin sejak saat itu bicarakan saja yang baik-baik mengenai orang yang sudah terlanjur kita gibahi. Ya, alhamdulillah itu jadi poin penting untuk saya, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ternyata ada jalan keluar ya. Cukup menyegarkan untuk kita gitu. Ya, sekarang Tapi ini jangan dijadikan alat ya nanti ya. oh ya, Nanti Masya saya Allah. gitu lagi ya. Iya betul, jangan sampai malah jadi alasan apa namanya, oh iya berarti nggak apa-apa, lain kali saya gibah aja, tinggal bertobat gitu ya. Ya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijaga sama Allah lisannya, terjaga dari apa namanya, menjatuhkan orang lain. Pokoknya fokus aja lah memperbaiki diri kita sendiri gitu ya. Ya. Ustadz, ini udah banyak yang ngajung. Udah banyak yang ngacung mau Silakan. Ya, bertanya. silakan. Ya, silakan Teh Nelly. Ya sama kangen sama Pak Ustadz. Ah ya, Kan kemarin mikrofonnya ini. Gimana Teh? Begini aja. Ya, silakan. Kedengaran jelas nggak Ustadz? Kalau Teteh jelas. Mau duduk aja kali ya. Ini di sini mikrofonnya. Oh iya. Kedengeran nggak? Nah, udahlah gini aja nggak apa-apa. Ya, ini kelihatan kok. Wah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jelas sekali. Ya Pak, mau tanya nih Pak. Tentang gibah nih Pak ya. Ya. Takut saya itu salah, tapi saya udah minta langsung ke teman saya itu, sahabat nih Pak. Jadi gini, saya bukan membicarakan ya saya kejelekannya dia. Karena saya bersahabat dari dia itu lama gitu Pak. Udah tahu pahit getirnya kita jalanin bersama. Jadi saya tahu itu masa lalunya yang sangat kelam, yang sangat buruk. Tiba-tiba dia itu hijrah, istilahnya keimanannya wow. Kata saya itu amsoyab gitu. Masya Allah. Tapi maksudnya jadi apakah suatu gibah? Saya tidak membicarakan kejelekannya dia, cuman wah dia itu dulunya gini, wow. Nah, tapi saya itu melihatnya sekarang dia hijrah, udah jadi hajah gitu, alhamdulillah. Nah, jadi suatu kebanggaan, bukan berarti saya menceritakan keburukannya dia. Jadi masya Allah, dia itu benar-benar hijrah gitu Pak. Jadi menceritakan kondisi asalnya A, sekarang sudah B, gitu loh Ustadz. Ya. Tapi dua-duanya dibicarakan, keburukan di awal dan kondisi kebaikan di saat ini. Nah, itu hukumnya gimana Ustadz? Saya itu wala, jadi saya Wala. Oke, ya. Makasih Pak. Ya, silakan Pak Ustadz. Menarik, Bunda. Saya kira ya Menarik. ini banyak terjadi lah. Sering kita itu memang gitu niatnya itu kita mengambil ibrah ya, mengambil ibrah bahwa alhamdulillah dia sekarang itu luar biasa, seorang yang sangat istiqomah. Tapi dulunya tuh dia tuh gini-gini. Nah itu harusnya tidak perlu dirinci, jangan dirinci, ya jangan dirinci ke apa namanya dunia kelamnya dulu. Cukup kita mengatakan wah dulu dia itu belum dapat hidayah, sekarang luar biasa dapat hidayah, masya Allah, tabarakallah, gitu aja cukup. Nah kadang itu kita ada nafsu di situ. Nah ini kadang ada nafsu ini nggak apa namanya nggak marem, kalau bahasa Jawa itu nggak marem kalau nggak disebutin detail lah, itu yang jadi masalah Bunda. Jadi sebaiknya kita cukup mengatakan ya kayak saya misalkan ada murid gitu ya, wah dulu dia itu apa namanya kurang giat gitu, sekarang masya Allah, udah gitu aja, jangan sampai didetailkan. Artinya apa? Hanya sekedar untuk menggambarkan ya bagaimana ada perubahan dan itu bisa jadi menjadi motivasi ya bagi orang lain. Nah itu. Cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup katanya. Ya, yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Teh Neti. Silakan Teh Neti. Nah, Teh Neti, masya Allah, selalu semangat. Pak Hasan, gimana? Masya Allah. Sehat selalu ya. Ini loh, ada kebanyakan berdoa seperti Bapak Hasan, Masya lihat Allah. hitam, insya Allah. Amin. Maunya. Masya Allah, Ini tabarakallah. diobatin, ada Yang luka. penting aman. Aman, insya Allah. Silakan Bu Neti. Ini loh, singkat aja.
kan saya itu ya kadang ada sesuatu yang tidak sependapat di tempat kerja atau sama teman atau lingkungan sosialisasi saya. Lalu saya suka curhat, misalkan sama kakak saya atau sama suami saya. Ini loh, gini-gini aku sebel deh, gini-gini. Tapi maksud saya minta nasihat ke yang saya curhatkan itu. Apakah Ya, ini curhat apa gibah gitu loh. Untuk ya, betul. memperbaiki bagaimana situasi yang akan saya hadapi gitu loh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. Saya bagaimana istighfar hukum? nih Ustadz dengar pertanyaan Teh Neti karena sering kejadian ke saya. Ceritanya cuma curhat sama suami, tapi setelah ditelik-telik, aduh ada hawa nafsu di situ ternyata pengen mengungkapkan kekesalan gitu. Iya, Ya, silakan mohon nasihatnya yes. Ustadz. Ya sebenarnya saya juga pernah jatuh seperti itu. Kadang kita cerita ke istri, ke pasangan kita kan, kita maunya curhat, kita maunya apa. Yang penting tadi ya satu, harus ada niatan baik. Jadi kita ingin mencari solusi, ingin mencari masukan gitu. Kalaupun jatuhnya itu deket-deket ke situ ya semoga Allah mengampuni kita. Yang penting catatannya adalah jangan kita menjudge orang. Ya, jangan sampai kita menjudge seseorang itu. Wah, ternyata tuh dia gini-gini. Nah, kalau udah kita ngomong gitu, ternyata dia tuh gini-gini-gini. Itu maksudnya kegibah jelasnya itu. Tapi kalau misalkan kita menciptakan kondisi itu di kampus itu misalkan ada orang, nggak usah kita sebutin siapa dia, ya, someone aja gitu. Ada seseorang tuh gini-gini itu gimana menurut menurut papa atau menurut kamu tuh gimana? Jadi gitu. Jadi tidak dilarang kita mencurhatkan pekerjaan, posisi, kondisi kita tuh nggak dilarang. Yang penting kita tidak usah menyebutkan orang tertentu dan tanpa kita menjustifikasi seseorang. Karena poinnya itu kita ingin mendapatkan masukan, bukan poinnya dia tahu aib orang tertentu. Bisa dibedakan ya teknik ya. Oke. Untuk dapat masukan yang lebih baik gitu kan ya. Ya betul, betul. Gibah ya, Karena Pak. niatnya kita minta nasihat. Nah itu loh. Kan orang yang kita mintain nasihat itu kan kadang nggak paham kalau nggak kita ceritakan. Nah kita hanya mengeksplorasi, menceritakan kondisi kita. Posisinya kayak gini loh. Bagaimana menurut kamu? Ada nggak solusinya kira-kira? Tanpa kita harus menjelek-jelekkan orang atau menjatuhkan seseorang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berat juga ya ternyata. Berarti harus meluruskan niatnya setiap saat gitu ya. Benar-benar harus dilihat nih, tunggu, saya mau cerita, benar nggak sih? Benar karena ada rasa, apa namanya, meminta nasihat, atau karena masih ada kesel. Jadi mungkin baiknya kita, apa namanya, kalau kejadiannya baru gitu, kita cooling down aja dulu gitu ya, Ustaz, sebelum cerita ya. Biar apa dulu mungkin udah saya sampaikan ya, semoga masih ingat ya. Perkataannya Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ya, semoga kalian dirahmati Allah. Jikalau kalian ingin melakukan sesuatu, kamu calling down dulu. Tahan dulu. Kalau betul-betul karena Allah, lanjutkan. Jika tidak, sampai ketemu niat yang benar. Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Silakan dari Bu Idar sekarang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salam perkenalan, baru sekali ini kita ketemu. Ramadan lalu Ibu di mana? Di Indonesia ya Bu? Ya. Pertama. Oh iya, tapi beliau kan hadir terus. Ya, hadir di Zoom. Ya, betul. Ya. Saya ingat deh. Terima kasih Ustadz. Insyaallah. Pertama saya minta konfirmasi. Jadi kalau yang gibah itu, yang digibah itu bukan orang Muslim, nggak dosa ya Ustadz? Karena saya tetangga non Muslim dan dia selalu menggibah tetangga yang Muslim, yang non Muslim juga. Oh, gitu. Yang non Muslim sama non Muslim. Jadi nggak ada dosa kalau saya dengar ya Ustadz. Ya, karena begini Bunda, ada kaidah begini. Orang Muslim itu darahnya itu dijaga oleh Allah, kehormatannya dijaga oleh Allah. Nah, ghibah itu kan berarti menjatuhkan martabat seorang Muslim, maka itu nggak boleh Bunda. Sedangkan ya tanda kutip ya orang non Muslim itu ya dia tidak punya apa namanya hal-hal yang menjaga dirinya karena dirinya sendiri melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan berarti kemudian kita mengumbar keburukan orang lain sehingga menjadi fitnah, ini juga nggak boleh. Maksudnya adalah kepada fitnah nanti itu. Halo, halo, suaranya hilang. Sudah masuk? Sudah masuk, Ustaz? Ya, sekarang masuk. Apakah dosa kita yang mendengarkan sama dengan dosa yang menggibahnya, Ustaz? Gitu aja. Terima kasih. Sama, Bunda. Orang menggibah dengan orang pendengar itu sama. Seperti halnya kita membaca Al-Quran, yang lain mendengarkan saja. Itu kan sama pahalanya. Jadi sama ya, Ustaz. Sama. Maka tadi bahkan kita lebih asik mendengarkan toh. Lebih asik mendengarkan. Kemudian kita nambah-nambahin dikit-dikit. Oh iya betul, bener, iya betul. Nah, kan? Jadi apa namanya? Sama ya dosanya itu. Karena di situ berarti dia mendiamkan sebuah kemungkaran gitu. Tapi berarti solusinya juga sama ya Ustadz ya. Kalau misalnya sudah terlanjur ini ya, berarti solusinya sama adalah dengan mendoakan beliau. Ya sama Bunda, sama-sama. Kemudian kita berbalik menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Itu yang paling susah Ustadz, karena kita kadang-kadang ya ini kan grade-nya itu udah naik masalahnya. Orang mau naik puncak kan ya susah juga. Misalnya seorang istri curhat mengenai suaminya, ya kita rasanya kasihan juga kalau ya stop, jangan apa gitu. Itu kan juga gibah ya kalau seorang istri menceritakan keburukan suaminya. Itu kan sering terjadi, misalnya dia bilang suaminya pelit atau gitu, Ustaz. Nah, itu solusinya begini Bunda. Jadi kalau kita dicurhatin orang, kira-kira kita mampu nggak untuk memberi masukan? Kalau hanya berhenti kepada curhatan, sebaiknya nggak usah. Karena apa? Itu akan apa namanya membuka celah kita, membuka aib dia. Ya, contoh misalkan ya, saya kadang diberi curhatan orang ya, ya sama dicurhati suaminya saya terkait istrinya misalkan ini. Saya harus mampu untuk menetralisir itunya. Jadi kita bukan membahas aibnya, tapi kita lebih banyak memberikan masukan. Oh caranya kamu kalau gitu itu ini tentu kamu nggak usah kamu ceritakan ke orang lain. Tapi solusinya menurut saya kalau misalkan suami kamu itu apa namanya pelit seperti itu, ya kamu bisa menyisihkan sendiri. Ya belanja kamu disisihkan, kemudian kamu bahkan di dalam hadis kan ada tuh Bunda cerita itu bahwa Abu Sufyan itu kan bakhil ya. Kemudian istrinya itu apa namanya lapor ke Rasulullah, kamu ambil aja itu boleh, itu bukan mencuri. Itu kan salah satu curhatan kan. Itu curhat kan ke saat itu. Itu artinya curhat untuk meminta sebuah masukan. Itu beda sekali dengan ghibah. Kalau ghibah itu ada unsur untuk menjelek-jelekkannya. Kalau ini kan unsur dia ingin mendapatkan solusi, Bunda. Maka harusnya kita itu memberikan solusi dan kita amanah. Jangan sampai kemudian kita menjadi apa ya pemberita yang lain. Oh ternyata suami dia itu pelit loh ternyata loh. Wah kan malah kita jatuhnya ke situ juga menyebarkan berita buruk juga. Jelas ya? Alhamdulillah sekali, terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita amalkan. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih banyak Bu Idar untuk pertanyaannya. Saya tadi mau nanya apa ya lupa. Ada satu pertanyaan. Oh gini Ustadz, dulu nih waktu kecil ya Ustadz ya. Dulu. Kalau sekarang insya Allah jangan lah ya. Jangan. Belum. Ini waktu di sekolah nerima materi tentang gibah ini Ustadz. Kan yang dibilang tadi katanya. Kalau kita diomongin sama orang nanti dosanya ditransfer ke orang yang menggibahi kita gitu. Ya. Dulu polosnya saya tuh, oh ya udah nggak apa-apa, omongin aja. Gitu. Biar saya ini bersih dari dosa gitu. Nah, aduh mudah-mudahan sekarang janganlah kayak begitu ya. Jadi maksudnya gimana dong nanti malah ada yang memanfaatkan apa namanya situasi gitu, iya. Malah jadi memancing-mancing orang menggibahi dirinya. Oke.
Oke, Bunda, Oke. harus dibedakan nggih. Dua hal. Ini ghibah atau fitnah. Kalau itu fitnah, berarti kan ada sesuatu yang kita nggak melakukan, tapi dibicarakan orang. Maka wajib kita untuk meluruskan fitnah itu. Misalkan kita diisukan selingkuh, ya, maka wajib untuk menjawab itu. Supaya apa? Tidak jatuh kepada dosa yang kedua, yaitu qadzaf, menuduh orang dengan perbuatan yang buruk. Tapi kalau kita diribah, ya, kemudian kita sudah memberikan penjelasan kok masih dia, ya sudah. Ya, artinya kita sudah beri nasihat. Gitu tuh masuk ghibah, nggak boleh itu. Kita udah memberikan nasihat, memberi masukan, kok tetap ya sudah. Oke, Itu berarti Ustaz. dosanya Jadi, dosa dia. nih kalau misalnya secara yang tergibahi nih, kalau ini kan tadi kita bicara, oh kita yang bergibah gitu. Apabila kita menjadi yang tergibahi gitu, apakah sebaiknya kita apa namanya tanpa mengklarifikasi gitu ya, Ustadz ya, apakah boleh kita langsung ya udahlah maafin aja gitu, tapi dengan sungguh-sungguh. Begini Bunda, sikap yang terbaik itu adalah kita tidak, tentu kita mengambil sikap itu kan kita timbang-timbang ya, mana yang mandorotnya apa, maslahatnya apa. Tapi secara umum kalau seperti itu harus kita klarifikasi. Karena nanti jatuhnya itu kepada penyebaran fitnah, hoak, dan lain sebagainya. Dan dampaknya itu bisa jadi bukan pribadi Bunda, tapi bisa jadi ke anak kita, ke orang tua kita, bahkan terkena mana-mana. Maka harus dihentikan itu. Menurut saya gitu. Jadi hukumnya jadi jatuh ke amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Betul, Oke. betul, 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 betul. Siap Ustadz Betul. laksanakan. Kayak militer. Ada satu lagi ini dari Unirina, insya Allah. Silakan Unirina. Enggak, ini sudah mic-nya di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mana katanya mau Yusuf dibawa ke Solo ini? Apa Ustaz? Nggak dengar? Dulu ini yang bundanya Yusuf bukan? Oh bukan, oh mirip kacamatanya. Mana? Oh iya mirip matanya. Mbak Butet ditanyain Ustaz. Butet, Yusuf, katanya Yusuf. Sorry. Silakan Bunda, silakan. Katanya. Butet setor muka. Tanya lagi. Nah ini Unirina. Ya, siap. Ini saya Pak Ustaz. Tuh. Ya, Oh, kan? Baik, lanjut silakan Bunda. Ya, silakan Uni. Saya punya satu pertanyaan yang sekarang kadang-kadang saya pakai itu. Jadi melalui WhatsApp gitu ya. Itu banyak sekali yang sekarang lagi rame kan ya tentang ya gibah gitu loh. Mau ngejawab susah, nggak ngejawab nanti disangka bagaimana karena kebanyakan juga kawan-kawan yang kena ke saya itu pukul rata tahu kalau saya suka ngoceh gitu, suka ngobrol. Sekarang saya jawab langsung. Sampai saya bilang tuh saya hanya bilang membicarakan yang jelek-jelek apa segala macam tentang dipindah gitu ya, yang pahalanya dipindah. Itu saya bilang langsung baca di ayat ini aja, saya bilang. Jadi lo bisa tahu jadi percakapan intinya ya, karena saya udah nggak mau lagi, udah berusaha untuk nggak ngomong-ngomong begitu. Saya bilang ada itu di ayat Al-Quran. Allah membilang bahwa kalau yang ngegibah itu nanti amal-amal kamu pindah. Yang jelek-jelek ya, bukan yang memuji-muji, oh dia sholatnya bagus, oh dia sedekahnya bagus, kok gitu kan bagus ya. Itu bagaimana? Apa saya Jadi
maksudnya mengingatkan gitu ya, Umi. Saya Cara mengingatkan, mengingatkannya ya, itu mengingatkan baiknya saya gimana bilang, dong? "Ada ini ayatnya Ya. ini." Mereka pun ternyata nggak tahu. Menurut mereka tuh nggak ada itu ayatnya. Saya bilangin ada itu ayatnya di situ apa segala macam. Dan alhamdulillah dari bukti ada beberapa dari kawan saya itu sekarang mulai kalem. Jadi memahami bahwa itu memang ada ayatnya itu. Nah, mungkin jadi gini maksudnya Ustadz, seni menyampaikan Ustadz. Nah, gimana supaya orang yang kita yang tadi amar ma'ruf nahi mungkar itu merasa nggak merasa tersinggung. Iya, oke. Jadi seni menyampaikan, Bentar. nasihat gitu. Iya, dia nggak tahu kalau Iya. itu ada. Tapi kadang-kadang Oke. cara penyampaiannya sesuai dengan ilmunya juga kan. Orang itu Ya. ilmu orang itu beda-beda, jangan sampai menyinggung kan. Islam Ya. itu indah, cantik, jadi kan jadi tersinggung, mau jadi kita maksudnya berbuat baik atau Ya. mau itu Baik Bunda. Ya, silakan Ustadz. Bisa saya tangkap. Jadi ini mohon maaf, ini mungkin selesai ini kita close dulu ya. Udah mau buka ini di sini. Masya Allah. Ya, hari Kamis. Ya, baik Ustadz. Jadi Bunda, cara menyampaikannya tentu tadi sepakat ya, harus juga bijak. Tidak boleh kemudian kita mengingkari kemungkaran tapi malah menimbulkan kemungkaran yang baru. Jadi caranya kalau misalkan di grup kita japri, saya tuh kayak gitu Bunda. Kalau di grup dia nyebar hoak gitu Bunda ya, saya japri dia. Pak itu tolong dihapus ya, karena saya punya data kayak gini. Dia yang benar tuh kayak gini. Jadi kita pun mengingatkan dengan cara yang halus dan ada bukti. Jadi jangan sampai kita berdebat di grup, tapi namanya orang kan kadang malu Bunda. Dia tahu salah tapi malu kadang itu. Ya kita japri aja. Gitu ya sementara ya. Allah alam nanti kita sambung lagi. Sudah mau maghrib. Makasih banyak Ya, insya Allah. Tutup sedikit Ustadz atau nanti mau bergabung lagi sama kita. Baik. Tutup sedikit ya Ustadz untuk kesimpulan dan doa untuk kita semua, terutama untuk teman-teman yang akan berangkat umrah. Mudah-mudahan. Oh Masya Allah. Doakan Bu. Mudah-mudahan Ibu-ibu semuanya. Ya silakan Ustadz. Ya, baik ibu-ibu. Intinya adalah tadi ya, hati yang bersih itu akan melahirkan kebaikan. Maka tidak ada cara lain kecuali kita rajin-rajinlah datang di antaranya acara Raudhah. Insya Allah semoga Yayan kemudian semuanya diberikan kemudahan kesehatan. Karena dengan cara inilah ya kita saling mengingatkan, termasuk saya pribadi ya. Jangan sampai ibu-ibu mengira saya ini orang suci, tidak. Saya sama dengan ibunda semuanya, tapi kita berlatih bersama, memperbaiki diri kita bersama. Insya Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.